pasar, tujuannya mengisi persediaan dan siap. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya. Selanjutnya, biaya yang dibebankan ke setiap unit dengan bagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit. Selanjutnya, akumulasi biaya dilakukan berdasarkan periode dengan karakteristik dari biaya. Oke, ini adalah alur dari alur produksi. Kita lihat dulu dari yang pertama, alur produk secara beruntun. Jadi di sini namanya seperti sebuah perusahaan tekstil ya, mempunyai 3 departemen produksi, yaitu departemen permotongan ya, yang punya departemen tenun ya, dan departemen painting ya. Urutan produksi dimulai dari pemotongan dan memasukkan bahan baku yang dikombinasikan dengan tenaga kerja dan overhead. Jadi dipadukan antara bahan baku dan tenaga kerja overhead. Nah, setelah selesai dipindahkan ke departemen tenun dengan penambahan biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Kemudian dipindahkan lagi ke departemen painting. Dan menambah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Itu adalah alur produk secara beruntun. Selanjutnya alur produk secara paralel di bawah ini. Di sini katakanlah sebuah perusahaan mebel memproduksi jenis kursi dengan bahan baku kayu dan besi cor. Perusahaan mempunyai beberapa departemen produksi, yaitu departemen pemotong kayu yang melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Setelah itu dipindahkan ke departemen penghalusan. Ya, ini tenaga kerja dan overhead. Jadi pada departemen peleburan besi ya, ada ya, melibatkan biaya tenaga kerja dan tentu overhead. Pekerjaan yang sudah selesai pada masing-masing departemen dipindahkan ke departemen perakitan. Selesai dipindahkan ke departemen perakitan. Dan menambah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Setelah itu dipindahkan lagi ke departemen penyelesaian dan menambah bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Jadi kalau sudah selesai dipindahkan lagi di sini. Itu untuk aliran produk secara paralel. Sekarang aliran produk secara selektif. Jadi format produksi fisik di mana produk berpindah ke departemen-departemen yang berbeda dalam satu pabrik, tergantung pada produk final yang akan diproduksi. Jadi umpamanya seperti sebuah perusahaan mengelola kapas menjadi kain ya, yang akan dibuat pakaian jadi. Sebagian lagi dibuat corak dan langsung dijual. Perusahaan mempunyai beberapa departemen produksi, yaitu departemen tenun, ini, departemen painting, departemen penjahitan yang bawah, dan departemen pengepakan. Oke, proses pengolahan bahan baku kapas diolah dengan menambah
biaya tenaga kerja overhead pabrik. Ya. Produk selesai pada departemen ini ditransfer ke departemen painting. Kalau sudah selesai ditransfer ke sini, departemen painting. Untuk diberi corak tentunya. Sebagian lagi ditransfer ke departemen penjahit untuk dijual. Bagian ditransfer ke sini. Pada kedua departemen ini kain diolah lagi dengan menambah tenaga kerja dan overhead pabrik. Produk selesai pada masing-masing departemen ditransfer ke departemen pengepakan dengan menambah bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Jadi ini ya, produk selesai. Oke. Itu adalah aliran produksi. Oke, kita next. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya ini proses pengembangan prosedur. Yang pertama, pengumpulan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen. Yang kedua, penentuan biaya per unit untuk masing-masing departemen. Yang ketiga, memindahkan biaya dari departemen sebelumnya ke departemen berikutnya atau gedung produk jadi. Yang keempat, membebankan biaya ke pabrik dalam proses yang terdapat pada setiap departemen. Itu akumulasi biayanya. Ekuivalen unit penentuan biaya proses. Jadi untuk pembebanan biaya apabila terdapat produk dalam dalam proses dengan tingkat penyelesaian tertentu, perlu dilakukan penyertaan produk dalam proses tersebut menjadi produk jadi yang disebut dengan unit ekuivalen produk atau ekuivalen produksi. Ada dua metode aliran biaya untuk mengkalkulasi biaya produksi produk dalam proses dengan perhitungan unit ekuivalen produksi berbeda. Yang pertama, aliran biaya rata-rata tertimbang. Yang kedua, aliran biaya FIFO. Kalau untuk biaya rata-rata tertimbang ini rumusnya adalah produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian. Kalau rumus unit ekuivalen produksi yaitu produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang produk dalam proses awal dikali dengan tingkat penyelesaian. Oke, ini contohnya ya. Contoh. Persediaan awal produk dalam proses yaitu 500 unit. Tingkat persediaan 100% bahan baku, 60% biaya konvensional. Produk untuk proses 2000 unit. Produk selesai ditransfer 19.000 unit. Persediaan akhir produk dalam proses 600 unit. Tingkat penyelesaian 100% bahan baku, 70% biaya konvensional. Nah, ini kita lihat unit ekuivalen untuk aliran biaya rata-rata tertimbang. Kalau ini untuk rata-rata tertimbangnya, kalau ini untuk aliran biaya FIFO. Kalau tadi itu ini ya rata-rata tertimbang dan FIFO. Biar kita lihat. Jadi nilainya pasti atau ada perbedaan ini. Kalau untuk unit ekuivalen produksi nilainya 19.420. Tapi kalau untuk aliran biaya FIFO nilainya 19.120. Ada selisih sebesar 300 rupiah. Oke, kita next. Saya kira ini bisa dipelajari ya. Nah, laporan biaya produksi. Jadi berdasarkan pemantauan biaya proses, semua biaya yang dibebankan ke setiap departemen produksi dapat diiktisar ke dalam laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen. Laporan biaya produksi di setiap departemen memiliki format yang beragam dengan informasi menunjukkan
skedul kuantitas, biaya dibebankan, dan pertanggungjawaban. Coba kita lihat. Nah, ini contoh PT Bandar Lampung, perusahaan nanas yang melalui satu tahap pengelolaan, yaitu mulai Departemen Pengelolaan. Pada awal 2020, perusahaan baru mulai beroperasi dengan mengelola nanas sebanyak 110 kg. Pada akhir Maret, produk selesai yang ditransfer ke gedung sebanyak 10.000 kg. Sedangkan yang 1.000 kg dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya 100% bahan baku, 75% tenaga kerja, dan 80% biaya overhead pabrik. Biaya yang dikeluarkan untuk mengelola nanas yaitu biaya bahan baku 8 juta sekian, dan biaya tenaga kerja 5 juta sekian, dan biaya overhead pabrik sebesar 4 juta sekian. Susunlah laporan biaya produksi PT Bandar Lampung untuk bulan Maret. Penambahan biaya pada departemen lanjutan dapat dipengaruhi, yang pertama, kenaikan unit yang dihasilkan, kenaikan biaya per unit. Tetapi untuk yang dihasilkan tidak mengalami perubahan, kenaikan biaya per unit dan unit yang dihasilkan. Oke, mari kita lihat. Jadi di sini ini nilainya ya. Setelah dilakukan perhitungan untuk skedul kuantitas, yaitu produk masuk dalam proses, ini total nilainya sebesar 11.000 ya, 11.000 kg. Kalau biaya yang dibebankan, saya geser dulu. Kalau biaya yang dibebankan, ini totalnya. Total biayanya sebesar 1.860. Oh, sorry. Ini yang dibebankan 18.600. Kalau produk dalam proses akhir, oh tidak kelihatan. Produk dalam proses akhir itu sebesar 17.800. 17.846.000. Oke. Dan next ya, ini bisa dipelajari kok, tidak terlalu sulit. Nah, ini adalah penambahan bahan pada departemen lanjutan. Ini sudah ada rumusnya, perhitungannya sampai selesai ya. Ini saya kira nanti dipelajari. Kalau sudah paham satu, ini bisa paham semuanya. Ini produk hilang awal proses. Ini contoh perhitungannya. Ini produk hilang akhir proses. Tadi awal, ini akhir. Ini produk yang rusak. Perhitungannya. Ini aliran biaya rata-rata tertimbang tadi. Ini aliran biaya rata-rata FIFO. Jadi kesimpulannya di sini adalah keadaan yang berhubungan dengan biaya yang ada di dalam perusahaan itu tetap dilakukan perhitungan, baik itu biayanya itu sendiri, ekuivalen biaya, dan biaya-biaya yang lain itu harus dilakukan perhitungan. Kenapa? Supaya diketahui berapa nilai biaya itu yang sesungguhnya. Oke, saya kira itu saja yang menjadi urgent dalam topik ini. Hal-hal yang tidak dipahami yang terkait dengan topik ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.